Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini Bapak akan membahas tema 4, globalisasi. Dalam tema 4 ada 2KD 3.3 untuk mapel PKN, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kemudian yang IPS menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di lingkungan ASEAN. Oke, perhatikan kerjasama negara anggota ASEAN ya di bidang sosial, tentunya kita tidak lepas dari pengertian globalisasi ya. Globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia di mana batas-batas suatu negara dengan negara lain sudah susah untuk dibedakan. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan seseorang atau orang lain walaupun jauh ataupun berbeda negara. Kemudian globalisasi itu timbul adanya beberapa penyebab ya, antara lain yaitu perkembangan teknologi, kemudian alat komunikasi, kemudian alat transportasi. Hal ini ya tujuannya adalah agar di antara negara tersebut terjadi kerjasama. Nah, ini adalah bentuk dari kerjasama itu. Kemudian faktor-faktor kerjasama negara-negara anggota ya, negara anggota ASEAN. Satu, itu pengaruh dari sumber daya alam ya, karena satu negara dengan negara lain itu berbeda. Kemudian karena kedekatan wilayah atau berada dalam wilayah yang sama yaitu di Asia Tenggara. Kemudian karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Satu, penanggulangan bencana alam, kemudian meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN, kemudian melindungi hak-hak keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN, kemudian meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk di negara ASEAN. Kerjasama anggota ASEAN di bidang budaya. Ini contohnya ya, ada gambar ditunjukkan di sini. Satu, untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga adalah kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di dunia. Berikut adalah contoh kerjasama negara ASEAN ya di bidang politik. Ya, ada APSC, ASEAN Political Security Community, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik, keamanan ASEAN, serta mewujudkan perdamaian di antara negara-negara anggota ASEAN. Juga tidak kalah penting yaitu untuk menjaga perdamaian dunia. Ini adalah contoh kerjasama di ASEAN ya, bidang maritim atau kelautan, yang tujuannya adalah satu, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Kerjasama negara anggota ASEAN tujuannya adalah ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ya, SDM. Kemudian agar SDM tersebut memiliki kualitas dan sumber daya saing di dunia. Ini ada gambar lambang ASEAN. Ternyata lambang-lambang ASEAN ini adalah sebuah cerminan atau simbol dari negara-negara ASEAN yang mempunyai makna. Warna biru ya, ini warna biru di lingkaran ini, kemudian di tulisan ASEAN ini ya, itu merupakan lambang dari keamanan dan kestabilan. Kemudian warna merah artinya adalah semangat dan dinamis.
kemudian warna putih ya. Warna putih itu di pinggirnya ini ya, antara biru sama merah ya, itu menunjukkan keabadian atau ketulenan, kemudian melambangkan kemakmuran warna kuning. Kemudian di sini ada 10 tangkai padi. Ya, ini ada jumlahnya 10 diikat ya. Itu merupakan jumlah ya anggota ke ASEAN yang bersatu dan bersahabat. Kemudian ada bulatan ini merupakan lambangan dari kesatuan ASEAN. Tujuan kerjasama ASEAN: 1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Stabilitas itu artinya adalah keseimbangan ya, perdamaian. Saling membantu dan di bidang sarana pelatihan, kemudian penelitian di bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Keempat, menjalin kerjasama yang efektif. Gunanya untuk apa? Meningkatkan hasil pertanian, industri, perluasan perdagangan, dan perbaikan sarana prasarana transportasi komunikasi. Yang tidak kalah penting adalah peningkatan taraf hidup di negara-negara anggota ASEAN. Yang kelima, ya, meningkatkan kualitas pendidikan, ya, kemudian mempertahankan organisasi ya yang internasional, ya, dipertahankan di sini. Kemudian manfaat dari kerjasama ASEAN itu: 1. Untuk menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, netral dari pengaruh luar, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan perkembangan penguasaan iptek di ASEAN. Berikut adalah contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 1. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN yang ke-15 2009. Kemudian kerjasama yang tujuannya untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility, serta ASEAN University Network. Ya, itu tadi adalah untuk MUPEL IPS. Sekarang yang MUPEL PPKN. Sikap terhadap keberagaman ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Ingat, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Itulah disebut manusia sosial. Satu sama lain itu saling membutuhkan. Jadi perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut adalah contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. 1. Saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi adalah contoh sikap dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian manfaat dari kegiatan ekonomi bagi masyarakat. 1. Setiap orang tua ya tentunya akan memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut ya bukan sebagai penghalang. Ya, diingat ya, bukan sebagai suatu penghalang. Kemudian bagaimana sikap kita menghargai keberagaman kegiatan ekonomi itu? Setiap kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Kemudian sikap saling menghargai untuk memberikan motivasi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik.
Usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi, ya, ada keberagaman ekonomi yang dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerjasama yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi yang harus terus-menerus diasah dengan rajin, berlatih, dan tidak putus asa. Ya, ini adalah contoh beberapa keberagaman ya. Ini ada di pasar ya, ada pembeli. Kemudian di sini ada penjual. Kemudian ada aktivitas tawar-menawar ya di sini ya. Jadi menghormati dan menghargai keberagaman ekonomi ya. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada rasa cinta tanah air, yaitu bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan sebuah kewajiban. Ingat, sebuah kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Apa manfaatnya menggunakan barang buatan negeri? 1. Memupuk rasa cinta tanah air. 2. Memajukan industri dan produsen dalam negeri. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. 5. Ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi tersebut ya. Salah satunya ini adalah contoh bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Ingat ya, mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena produsen merasa dihargai karyanya. Mengkampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Ya, jadi demikian ya untuk tema 4 dari globalisasi ya, KD 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya ekonomi masyarakat, menganalisa posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di lingkungan ASEAN. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.